Bismillahirrahmanirrahim. Wassama'i dzatil buruj wal yaumil maw'ud wa syahidin wa mashhud. Qutila ashabul ukhdud an-nari dzatil waqud idh hum 'alaiha qu'ud wa hum 'ala ma yaf'aluna bil mu'minina shuhud. Wa ma naqamu minhum illa an yu'minu billahil azizil hamid alladzi lahu mulkus samawati wal ard wallahu ala kulli syai'in syahid. Innal ladzina fatanul mu'minina wal mu'minati thumma lam yatubu falahum 'adzabu jahannam wa lahum 'adzabul hariq. Innal ladzina amanu wa 'amilus solihati lahum jannatun tajri min tahtihal anhar. Dzalikal fawzul kabir. Inna batsha rabbika lasyadid. Innahu huwa yubdi'u wa yu'id wa huwal ghafurul wadud dzul 'arsyil majid fa'alul lima yurid. Hal ataka hadithul junud Fir'auna wa Thamud balil ladzina kafaru fi takdzib wallahu min waraihim muhit bal huwa Qur'anun majid fi lawhin mahfuz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Saudara-saudaraku kaum muslimin yang dirahmati Allah, tiada ungkapan yang pantas kita haturkan pada kesempatan kali ini kecuali rasa tasyakur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala, di mana beliau telah memberikan luapan nikmat iman, nikmat Islam, nikmat ihsan, nikmat kesehatan, nikmat kesempatan. Sehingga pada kesempatan kali ini kita masih bertemu
dengan bulan Ramadan, bulan yang penuh berkah, bulan yang penuh maghfirah, bulan itqum minan nar. Dan semoga di bulan Ramadan ini kita bisa menggunakan kesempatan waktu dengan sebaik-baiknya sehingga kita keluar dari bulan Ramadan dalam keadaan fitrah, dengan keadaan membawa pahala yang berlimpah ruah. Dan kita berharap masih dapat bertemu dengan bulan Ramadan di tahun-tahun berikutnya. Amin, amin, ya rabbal alamin. Rahmat serta salam semoga tetap tercurah keharibaan Sang Penerang, pembawa obor kebenaran, yakni baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di mana beliau selaku reformer dari kebobrokan moral zaman jahiliyah menuju zaman Islamiyah yang penuh tatanan dan tuntunan, dengan ucapan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad, dengan harapan semoga kita diakui sebagai umat beliau yang berhak mendapatkan syafaatnya. Amin, ya rabbal alamin. Tak lupa kami mengucapkan selamat menjalankan ibadah puasa dan selamat berbuka puasa ketika waktu berpuasa telah tiba. Saudara-saudaraku kaum muslimin yang dimuliakan Allah, dalam kesempatan kali ini kita akan kaji sedikit tentang keutamaan sholat subuh. Sholat adalah kewajiban umat Islam yang itu merupakan pembeda antara seorang muslim dengan orang non-muslim. Kalau ada orang yang mengaku muslim tapi tidak mendirikan sholat, maka keislamannya ditanyakan apakah dia sebenar-benar seorang muslim. Karena yang membedakan seorang muslim dengan non-muslim di sholat. Dan di antara sholat yang paling berat untuk dijalankan oleh sebagian besar umat Islam adalah sholat subuh. Sebenarnya kalau kita tahu apa keutamaan sholat subuh berjamaah, maka kita akan mendatanginya sholat berjamaah itu walaupun dengan merangkak. Kenapa sholat subuh dikatakan sholat yang paling berat? Kalau bagi orang yang tidak bekerja atau tidak begitu capek juga nggak begitu berat. Tapi kalau siang harinya dia bekerja sampai sore, sampai malam, atau malamnya dia masih melembur atau begadang, maka bangun pagi untuk menjalankan sholat subuh adalah sangat berat sekali. Tapi bagi yang tahu keutamaan sholat subuh berjamaah, maka dia akan berusaha semaksimal mungkin. Apa sih keutamaan sholat subuh berjamaah? Di antaranya Rasulullah pernah mendoakan kepada umatnya
Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Ya Allah, berkahi umatku di pagi-pagi buta. Allah mendoakan kepada umatnya yang pagi-pagi buta menjalankan sholat subuh secara berjamaah. Jadi yang tidak melaksanakan sholat subuh, yang pagi itu dia tidak bangun, dia tidak mendapatkan doa Rasul. Kalau yang berdoa Rasulullah, pasti Allah akan mengijabahnya. Keutamaan berikutnya, bahwasanya orang yang sholat subuh berjamaah, dia akan mendapatkan pahala seperti pahala orang yang sholat sunnah malam semalam suntuk. Pernahkah kita menjalankan sholat sunnah malam semalam suntuk? Dari habis isya sampai terbitnya fajar kita sholat terus sulit, berat. Tapi kita bisa mendapatkan pahala seperti pahalanya orang yang sholat sunnah semalam suntuk. Dengan apa? Dengan datang sholat subuh berjamaah. Itulah keutamaan sholat subuh. Makanya kalau tahu keutamaannya, maka dia akan mendatanginya walaupun dengan merangkak. Untuk sholat malam semalam suntuk, sholat tahajud 2 rakaat, witir 1 rakaat aja berat, apalagi semalam suntuk. Tapi kita bisa mendapatkannya dengan cara apa? Datang sholat subuh berjamaah. Keutamaan berikutnya, dengan sholat subuh berjamaah, kita berkesempatan untuk melaksanakan sholat sunnah subuh. Kalau kita sholatnya di rumah, ya sulit, berat untuk menjalankan sholat subuh, sholat sunnah subuh. Tapi kalau kita berjamaah sambil menunggu imam, sambil menunggu jamaah didirikan, kita melaksanakan sholat subuh, sholat sunnah subuh. Rasulullah bersabda, raqnatayil fajri khairum minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat sholat sunnah sebelum subuh lebih baik daripada dunia dan seisinya. Kita sih punya apa sih kita? Rumah ya kayak gini. Apalagi yang belum punya rumah. Kendaraan nggak punya. Harta nggak punya. Tapi kita akan menjadi orang yang sangat kaya dengan cara menunaikan sholat sunnah sebelum sholat subuh. Jangan bekerja hati. Kita sebenarnya sangat kaya kalau setiap hari mendawamkannya, melanggengkannya. Karena raqnatayil fajri khairum minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat sholat sunnah subuh, sholat sunnah fajar lebih baik daripada dunia dan seisinya. Keutamaan berikutnya, orang yang sholat subuh berjamaah kemudian berzikir sampai terbit matahari, maka akan mendapatkan pahala seperti pahala orang yang haji dan umroh. Kita ketahui bahwasanya ibadah haji, ibadah umroh adalah ibadah yang membutuhkan biaya yang besar, tenaga yang kuat, situasi, kondisi, keadaan yang aman, yang memungkinkan. Apalagi bagi penduduk Indonesia harus menunggu minimal 9 atau 10 tahun.
Tapi kita tidak usah mengeluarkan biaya 40 juta, 50 juta, menunggu 10 atau 9 tahun. Kita bisa mendapatkan pahalanya itu. Dengan apa? Datang jamaah sholat subuh. Apalagi ini para calon-calon dzuyufur rahman yang akan mendatangi ibadah haji, panggilan haji. Ini belum ada kepastian apakah ini bisa berangkat, apakah pemerintah Saudi akan mengeluarkan visa. Walaupun kita calon-calon tamunya Allah ini proses sudah selesai, sudah pelunasan. Karena apa? Karena ada pandemi COVID-19. Ibadah umroh, ibadah haji yang begitu beratnya, tapi kita bisa mendapatkan pahalanya seperti orang ibadah haji dan umroh dengan cara datang untuk sholat subuh berjamaah. Keutamaan yang berikutnya, bahwasanya orang yang datang untuk sholat subuh berjamaah akan mendapatkan kenikmatan di akhirat, yang kenikmatan itu adalah puncaknya kenikmatan. Puncaknya kenikmatan di akhirat itu bukan berada di surga, tapi ada yang melebihi kenikmatan berada di surga, yaitu bisa melihat Allah seperti kita melihat bulan di malam hari, di malam bulan purnama. Besok kita akan bisa melihatnya. Dengan apa? Dengan kita menjalankan sholat subuh berjamaah. Dengan keutamaan-keutamaan sholat subuh ini, semoga menggugah diri kita, masing-masing kita, untuk selalu menjalankan sholat subuh dengan berjamaah. Syukur tidak hanya sholat subuh, 5 waktu sholat itu kita usahakan sholat itu berjamaah. Jamaah itu tidak harus ke masjid. Jamaah itu 2 orang, yang satu di depan, satu di belakang, sudah jadi jamaah. Yang satu niat jadi imam, yang satu jadi makmum, sudah jadi jamaah. Mungkin hanya ini yang dapat kami sampaikan. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Mari kajian kali ini kita tutup dengan bacaan kifaratul majlis. Subhanallah bihamdih, subhanaka Allahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.